Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Ahmad Riko Maulana. Di video yang keempat ini kita akan membuat video tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI, yaitu tentang ekonomi terbuka atau tentang ekonomi 4 sektor. Yuk, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Apa sih pengertian dari ekonomi terbuka itu? Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang mana terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi hampir seluruh negara yang ada di dunia ini menganut perekonomian 4 sektor, yang mana itu terjadi ekspor dan impor juga di dalamnya. Jadi karena adanya ekonomi terbuka ini, ada konsekuensi dari adanya ekonomi terbuka tersebut. Jika dilihat dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka itu berarti adalah pasar keempat. Pasar keempat itu dalam proses perekonomian jika ditinjau merupakan pasar luar negeri. Jadi adanya pasar luar negeri ini memiliki konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar lainnya. Khususnya itu ada konsekuensi yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep. Apa saja 3 konsep itu? Yang pertama, permintaan agregat yang mana terjadi di pasar barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar yang terjadi juga di pasar barang. Yang ketiga, mempengaruhi harga barang atau jasa. Aliran pendapatan ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. 1. Penggunaan faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, dan sewa. Kemudian perusahaan membayar pajak pada pemerintah, dan selanjutnya rumah tangga membayar pajak pada pemerintah. Jadi perusahaan dan juga sektor rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian sektor rumah tangga akan melakukan konsumsi barang yang diproduksi perusahaan. Yang dimaksud di sini di dalam negeri, kemudian rumah tangga melakukan konsumsi luar negeri. Selanjutnya, investor menanamkan modalnya untuk menambah kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau investasi. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pembelanjaan dalam negeri, kemudian perusahaan menjual barang produksi ke luar negeri. Nah, semisal produksi padi pada Indonesia sudah melimpah dan mencukupi untuk masyarakatnya, maka Indonesia akan melakukan ekspor ke luar negeri. Selanjutnya yaitu penentu faktor ekspor. Penentu faktor ekspor ini ada 4. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Jadi itu alasan pertama kenapa suatu negara atau pemerintahan itu melakukan ekspor. Yang kedua yaitu mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor yang menjadi penentu impor. Faktor yang menjadi penentu impor ini ada 4. Yang pertama yaitu 1. Tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negara. Dengan adanya inflasi bisa menjadi faktor penentu dari impor. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat suatu barang. Yang keempat, cita rasa dari konsumen. Selanjutnya yaitu keseimbangan ekonomi terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau yang bisa disimpulkan AS terdiri atas barang yang diproduksi dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri sehingga diperoleh persamaan AS sama dengan Y plus M. Kemudian penawaran agregat atau yang kita simpulkan sebagai AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri,
SDM, investasi swasta. I, pengeluaran pemerintah. G, ekspor. X, dan pengeluaran ke atas impor. M, sehingga diperoleh persamaan AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Kemudian pengeluaran rumah tangga terdiri dari 1. Pengeluaran dalam negeri atau dilambangkan CDN, dan pengeluaran atas barang impor M, sehingga diperoleh persamaan C sama dengan CDN plus M atau impor. Jadi dari persamaan tersebut keseimbangan ekonomi terbuka akan tercapai apabila pendapatan nasional atau Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung. Selanjutnya ekonomi terbuka pada sistem EI. Jadi menurut mana di situ prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan berniaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan juga ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam sejak dahulu kala memang telah mengajarkan adanya perdagangan internasional. Mungkin sekian video yang keempat ini. Di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, dan juga sampai bertemu lagi di video yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.